Halo Sobat Pamadiction, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Beberapa di antara kalian pasti masih bingung nih gimana sih caranya mengembangkan diri dalam memanfaatkan kesempatan beasiswa KIP kuliah. Nah, hari ini aku udah bareng sama narasumber yang memiliki segudang prestasi dan relasi yang gak main-main. Tentunya ini juga cocok banget nih sama tema podcast kita pada siang hari ini, yaitu inspirasi dan motivasi untuk mengembangkan diri dan memanfaatkan kesempatan beasiswa. Bersama aku, Putri Sagita Pratiwi dari Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember tahun 2022. Aku juga merupakan salah satu mahasiswa penerima bidik misi KIP kuliah yang aktif di organisasi Pamadiksi menjadi anggota Departemen Kewirausahaan. Mungkin aku mau spill sedikit ya tentang prestasi yang narasumber kita pernah dapatkan. Jadi di tahun lalu dia pernah terbang ke Sulawesi untuk mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka yang merupakan salah satu program dari Kemendikbudristek. Dia juga aktif di beberapa kegiatan volunteer serta dia juga di tahun ini lolos seleksi MSIB. Wah, keren banget ya. Mungkin bisa langsung aja kita ke bintang tamu kita pada siang hari ini. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya Putri? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa memperkenalkan diri lebih dahulu nih biar lebih akrab sama yang di rumah juga bisa lebih kenal kakaknya lebih dalam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wildan Muhammad. Saya dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk saat ini saya mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2021 dan juga penerima beasiswa KIPK. Kurang lebih seperti itu. Baik, ternyata jauh juga ya dari domisili kakaknya saat ini. Apa sih Kak kira-kira alasan kakaknya memilih Universitas Jember? Padahal kan di sana ada universitas-universitas lain ya. Mungkin bisa diceritakan sama kita. Berarti ini pertanyaan kesekian kali ya, banyak teman-teman yang menanyakan ini. Ini tuh awalnya dari aku dulu SMA. Dulu aku penerima beasiswa CT Arsa Foundation, itu dari perusahaan CT Corporation. Nah itu waktu itu aku dapat beasiswa full 3 tahun dari Bapak Hairul Tanjung. Jadi ketika itu biaya pendidikan, hidup, segala macam itu udah ditanggung sama beliau. Dan di sana aku bertemu orang-orang hebat dari seluruh Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dan ketika beliau itu sering berkunjung ke sekolahan itu, beliau selalu memberikan pesan untuk semangat belajar dan output dari belajar itu harus bermanfaat untuk orang lain. Itu yang menurut saya kayak, kok kenapa ya beliau itu mau untuk gabung bersama kami siswa-siswa yang mungkin bukan dari keluarga terpandang tapi mau duduk bareng memberikan motivasi dan sebagainya. Dan juga banyak orang-orang penting yang itu main ke sekolah cuma hanya memberikan motivasi dan sebagainya. Dan pesan dari beliau yang selalu terngiang-ngiang itu adalah pengen siswa-siswi dari CTA saya itu harus bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, dari situ terus aku berpikir kayaknya asik nih kalau linjur gitu, karena SMA-nya itu basicnya khususnya IPA, nggak ada bahasa Indonesia atau segala macam, jadi memang khusus IPA. Dan akhirnya aku memutuskan untuk lintas jurusan karena aku mikirnya kalau aku pengen keterjun di masyarakat, aku harus banyak belajar tentang ilmu sosial. Awalnya memang cukup susah ya, karena mendapatkan penolakan dari banyak guru karena memang outputnya itu harus saintek. Tapi karena aku pengen ke sosum, jadi memang aku jalan sendiri. Karena aku mikirnya kalau kan nggak ada yang jamin aku lolos di saintek maupun sosum. Toh kalau misalkan gagal, aku gagal di jalan sendiri. Dari situ aku persiapan sendiri, karena kan kalau di SMA itu ada kelas akselerasi ya. Nah itu jadi di semester akhir itu memang dibuat kelas saintek, dan karena aku sosum jadi aku harus belajar sendiri. Itu yang perjuangan gitu. Nah dari situ aku juga bingung mau ambil jurusan apa gitu, apa ya jurusan yang cocok gitu. Terus buka-buka gitu, ada jurusan-jurusan yang populer kayak akuntansi, manajemen, tapi kayak nggak tertarik gitu. Terus akhirnya nemu jurusan yang menurutku unik ya, yang nggak pernah aku dengar sebelumnya itu. Dari situ terus aku memutuskan untuk memilih jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Setelah aku cek, oh ada nih kampus negeri yang ada di Jawa yang buka.
Dan selain aku mikirnya dulu selain jurusan kuliah, aku juga mikirin biaya hidup gitu, karena semakin metropolitan kota itu kan biaya hidupnya semakin mahal ya. Dan nemu ternyata ada Universitas Jember. Aku dulu nggak tahu sama sekali tentang Jember, aku mikirnya Jember itu di Bali, ternyata di Jawa Timur. Akhirnya ternyata ada jurusan ilmu kesejahteraan sosial, ya akhirnya aku ambil ilmu kesejahteraan sosial UNED di pilihan pertama, jalur SPM. Wah, keren banget ya teman-teman. Tadi di depan kan udah aku ceritain sedikit ya tentang pengalaman-pengalaman Kak Wildan yang Kak Wildan udah dapatin ya di beberapa tahun belakangan ini. Mungkin bisa dijelasin lebih detailnya Kak, gimana prestasi-prestasi yang pernah Kakak dapatkan selama Kakak mendapatkan beasiswa KIP Kuliah. Oh ya, kalau aku sendiri jujur nggak terlalu suka lomba. Aku lebih suka kegiatan-kegiatan yang itu memang basisnya ke komunitas, ke masyarakat. Jadi memang aku banyakin selama kuliah itu ikut kegiatan komunitas. Nah, pertama kali aku terjun ke komunitas itu tahun 2021, namanya Youth Interfaith Maker Community, itu di Jakarta waktu itu. Jadi itu dialog lintas iman. Jadi kami antara teman-teman mahasiswa Islam Kristiani berdialog dalam satu atap, kemudian berdiskusi dan lain sebagainya. Dan itu seru banget gitu, karena kami bisa tahu permasalahan satu sama lain, kami bisa saling memberikan support dari satu sama lain gitu. Dan karena udah waktunya kegiatan komunitas ini asik nih, akhirnya saya lanjut buat jadi fasilitator nasional yang waktu itu dilaksanakan di Kaliurang di Jakarta, dan akhirnya sekarang menjadi fasilitator nasional karena saya kuliahnya di Jember, jadi lebih aktif di regional Jawa Timur. Terus saya juga ikut lolos kursus dari Excelsior Future Leader. Jadi waktu itu dilaksanakan 3 bulan, saya bertemu dengan teman-teman hebat dari seluruh Indonesia. Jadi kami itu belajar bagaimana cara kepemimpinan, kemudian manajemen waktu, kemudian project management itu bagaimana. Itu seru banget sih, karena memang langsung dari praktisnya. Selain itu saya juga ikut komunitas Durian yang waktu itu memang partnershipnya sama psikologi selama 3 bulan juga. Waktu itu saya belajarnya khusus memang di komunitas sosial, di materinya itu. Nah itu belajar tentang komunitas sosial, bagaimana membangun komunitas sosial, kemudian bagaimana cara membentuk komunitas sosial itu seperti apa. Dan juga saya juga pernah ikut kursus public policy consulting. Saya lupa itu dari mana, cuma di salah satu PT gitu. Kemudian saya juga lolos kegiatan e-government course selama 3 bulan, dan itu saya belajar tentang pemerintahan, kemudian saya belajar tentang sistematika di pemerintah seperti apa, begitu SOP-nya, kemudian di sistem elektroniknya seperti apa, itu juga belajar waktu itu. Dan juga alhamdulillah di program MBKM saya lolos 2 kali program. Yang pertama pertukaran mahasiswa yang waktu itu dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan ya. Saya ketika di Sulawesi itu benar-benar ilmu yang saya dapatkan dari berbagai kegiatan di komunitas itu benar-benar kepakai gitu, karena memang belum pernah ke Makassar, dan juga budayanya sangat berbeda, apalagi budaya Bugis Makassar yang saya nggak pernah nemu orang Bugis Makassar gitu di Jawa gitu. Jadi benar-benar belajar dan dari kegiatan pertukaran mahasiswa itu bertemu kan dengan berbagai orang, bertemu dengan berbagai mahasiswa dari seluruh daerah. Benar-benar ilmunya tuh kepakai, bagaimana kayak hal-hal yang simpel kayak resolusi konflik itu benar-benar kepakai, terus gimana cara membangun solid antara satu sama lain, itu benar-benar yang di aku kursus itu benar-benar kepakai banget gitu. Dan ketika di Sulawesi aku ada 2 kegiatan yang menurutku aku benar-benar belajar dari ilmu yang aku dapatkan. Itu yang pertama, aku ke Toraja waktu itu. Gak pernah terbayangkan ke Toraja, kan biasanya kan cuma di gambar dan lain sebagainya. Dan itu perjalanan ke Toraja 12 jam dari kota Makassar. Itu belajar tentang budaya Toraja dan lain sebagainya yang aku baca di buku, yang saat itu aku bisa tanya langsung ke orangnya gitu. Itu seru. Dan juga ternyata yang kedua yang menurutku agak unik itu di Sulawesi ada suku Kajang namanya. Suku Kajang itu suku yang istilahnya menolak modernisasi. Jadi dari parkiran gitu ya, masuk ke desanya tuh
ada berbagai aturan, misalkan semua pakaian harus hitam, kemudian pakai kain yang itu memang sudah disiapkan dari orang sana, dan menuju ke desanya itu nggak boleh bawa alat elektronik, nggak boleh motor segala macam, karena itu ada hukum adatnya. Dan jalannya tuh bukan jalan kayak aspal gitu, jadi jalannya tuh batu-batu besar, jadi jalannya tuh bener-bener susah buat masuk ke desanya. Dan di sana itu ketemu amatoan. Amatoa tuh kayak apa istilahnya? Kalau mereka tuh menyebutnya Kajang itu kerajaan. Jadi amatoa itu rajanya. Gitu. Dan ya banyak mitos-mitos yang ada di sana yang menurutku itu unik dan memang harus dipelajari. Jadi kalau dari program pertukaran mahasiswa. Kemudian alhamdulillah saat ini saya juga lolos kegiatan MSIB di community development. Itu memang sangat berbau dengan pemberdayaan masyarakat di Yayasan Asmur Center. Itu merupakan CSR dari Asmur Group. Dan alhamdulillah baru-baru ini saya lolos kursus sebagai fasilitator data sosial tingkat nasional selama 2 bulan, dan saat ini sedang proses kursus. Wah, keren banget ya teman-teman. Angkatan 2021 loh, segudang prestasi udah diborong sama dia. Kira-kira apa sih Kak motivasi dari diri Kakak sendiri yang bisa membuat Kakak mendapatkan prestasi seperti itu? Oh iya. Sebenarnya aku juga bingung ya, maksudnya dulu itu juga bingung mau jadi mahasiswa seperti apa gitu loh. Karena banyak banget mahasiswa, ada banget yang bilang gini, wah kamu itu harus ikut organisasi, kamu itu harus ikut lomba segala macam. Tapi terus aku berpikir, ini hidupku, jalanku berbeda dengan orang lain. Karena aku meyakini bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan aku jangan sampai membandingkan diriku dengan orang lain gitu. Karena memang ya basicnya memang beda gitu. Nah dari situ kemudian aku berpikir kayaknya kalau aku ikut lomba-lomba nggak cocok gitu. Terus aku merenung, aku menentukan target. Setelah lulus kuliah itu aku pengen apa? Oh, setelah lulus kuliah aku pengen kerja. Spesifiknya apa, aku pengen kerja di bagian apa? Kemudian aku perjelas, aku pengen berada di bidang community development. Dari situ kemudian memotivasi aku buat ikut kursus, kemudian ikut berbagai kegiatan webinar dan pelatihan yang itu memang basicnya fokus di bidang community development. Kemudian aku tanya kepada para praktisi, beliau itu juga mayoritas sama memberikan kayak tanggal waktu kuliah itu bingung mau ngapain gitu. Dan dari situ aku menemukan jawaban, oh kayaknya setelah lulus kuliah aku lanjut kerja. Tapi ketika aku kerja, apa yang bisa aku persiapkan? Jadi ketika lulus kuliah aku nggak kaget. Nah sering aku tanyakan saat webinar maupun pelatihan, dan beliau itu mayoritas menjawabnya itu sama, sering-sering ikuti pelatihan yang sejenis, sering-sering ikuti webinar sejenis, itu salah satu bentuk branding diri. Nah itu mulai diminta aktif-aktif di media sosial, khususnya itu LinkedIn ya, sebagai aktif sosial. Praktis seperti itu. Oke. Oh iya, kakaknya ini kan mengikuti organisasi, mengikuti volunteer dan banyak kegiatan lainnya. Gimana sih caranya bagi waktu antara kakaknya mengikuti organisasi dan lain-lain dengan belajarnya kakak? Oh iya, mungkin ini permasalahan setiap mahasiswa ya, apalagi mahasiswa baru. Aku dulu juga gitu sih, mahasiswa baru. Aku di Jember itu sebagai remaja masjid yang tinggalnya di masjid, jadi harus banyak waktu di masjid. Kemudian waktu itu juga namanya maba ya, belum bisa membagi waktu. Kemudian aku dulu juga pertama kali ke kepanitiaan bingung mau bagi waktu gimana, akhirnya dampaknya tuh sering izin gitu. Nah dari situ kayaknya aku tuh kayak masa mau kayak gini aja terus gitu. Akhirnya aku paksa buat ikut kegiatan apapun itu, berbagai kegiatan tak ikuti. Akhirnya dampaknya tuh waktunya keteteran. Tapi dari situ aku menemukan jawaban, oh berarti ada tools nih atau alat yang harus aku lakukan untuk bisa manage kegiatan. Nah untuk saat ini yang sering aku pakai dan efektif, aku membuat jurnal mandiri. Bukan pakai jurnal handphone ya, karena biasanya tuh sering lupa. Jadi aku buat jurnal mandiri. Jadi selama 1 semester aku udah buat planning target-targetku selama 6 bulan itu seperti apa.
Kemudian aku rinci tiap bulan. Targetku bulan ini A, bulan B, bulan C, dan sebagainya. Kemudian aku rinci lagi setiap minggu. Setelah aku rinci setiap minggu, aku bagi juga setiap hari. Jadi targetku selama 1 semester itu bisa berjalan, maksudnya semuanya itu bisa tercapai tanpa akunya tuh harus misalkan stres segala macam ya, karena memang banyak target dan sebagainya. Itu takutnya malah mempengaruhi psikis. Jadinya kalau dari aku membagi target satu semester itu ke dalam tiap bulan, dirinci lagi tiap minggu, tiap hari. Jadi kalau dari aku, kalau untuk membagi waktu itu membagi Baik, mungkin bisa kasih tips nih buat aku sama Pitok yang lagi nonton terkait gimana sih caranya memanfaatkan beasiswa KIP kuliah ini nanti ke depannya. Buat teman-teman semuanya, pesan yang saya sampaikan, teman-teman itu nggak perlu minder. Teman-teman itu punya kelebihan dan potensinya masing-masing. Teman-teman itu nggak harus menjadi seperti orang lain, jadilah diri sendiri. Dan pesan dari aku juga, manfaatkan waktu teman-teman kuliah, apalagi penerima beasiswa KIP, untuk menggali segala potensi yang teman-teman itu ingin capai. Kita sama-sama beasiswa KIPK yang notabene kita nggak perlu ribet lagi ngurusin biaya hidup maupun biaya kuliah, tapi kita lebih fokus untuk ikut ataupun untuk mengasah kemampuan. Jadi manfaatkan beasiswa KIPK. Oke guys, jadi kita tadi udah bincang-bincang banyak ya terkait inspirasi dan motivasi gimana sih caranya mengembangkan diri dalam memanfaatkan kesempatan beasiswa KIP kuliah. Terima kasih kepada Kak Wildan atas waktu dan kesempatannya untuk berbagi cerita kepada kita semua yang sudah menonton. Semoga apa yang tadi sudah Kak Wildan sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa diikuti di tips dan motivasi-motivasi yang Kak Wildan berikan. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Pamadiksi, berprestasi, berbakti untuk negeri.